Oke, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Pak Saiful, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Amin. Insya Allah sampai siang mudah-mudahan sehat. Siap. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa Pak Adi pagi ini? Ya, ini lagi persiapan diseminasi POP, Pak. Diseminasi POP Pak Adi ya? Ya, ada diseminasi fasilitas daerah, program organisasi penggerak. Oke. Mudah-mudahan kegiatan Pak Adi hari ini sukses dan lancar Pak Adi. Kita doakan. Siap, Coach. Oke, Pak Adi, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap Pak Adi? Siap, Coach. Oke, selama sesi coaching nantinya saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Adi, serta saya akan bertanya. Dan saya akan berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Adi. Apakah Pak Adi berkenan untuk itu? Berkenan, Coach. Oke, terima kasih Pak Adi. Nah, di sesi coaching ini saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin Pak Adi capai, langkah dan sumber daya, serta mengelola strategi untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan Pak Adi. Apakah Pak Adi berkenan? Berkenan, Coach. Baik Pak Adi. Di akhir sesi coaching ini nantinya apa tujuan yang hendak Pak Adi capai? Ya, di titik ini ingin menjalankan kegiatan untuk event komunitas dalam hal coaching itu bisa sukses, Coach. Kalau bisa diulang Pak Adi, apa tujuan yang lebih sipitnya Pak Adi? Ya, jadi saya dalam hal ini sudah merencanakan untuk membuat event komunitas dalam hal coaching, Coach. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang saya akan lakukan, Coach. Oh, jadi nanti Pak Adi ingin membuat komunitas coaching seperti itu Pak Adi ya? Siap, Coach. Oke, apa yang Pak Adi pahami tentang komunitas coaching yang akan Pak Adi buat itu? Ya, jadi komunitas coaching yang saya akan bentukin, Coach, atau yang akan saya buat adalah untuk bagaimana rekan-rekan guru bisa bersinergi dalam hal mengetahui tentang apa itu coaching. Nah, untuk membuat komunitas coaching ini, Pak Adi, pengetahuan apa yang Pak Adi butuhkan untuk itu? Ya, bisa diulangi, Coach. Oke, Pak Adi. Untuk membuat komunitas coaching ini, pengetahuan apa yang dibutuhkan, Pak Adi? Ya, jadi bekal yang saya dapati di dalam pelatihan coaching kemarin ini, Coach, saya akan jadikan untuk pengimbasan di komunitas itu, sehingga teman-teman yang ada di komunitas ini bisa memahami lagi tentang apa sih sebenarnya coaching, apa sih perbedaannya dengan bimbingan konseling ataupun mentor yang lain. Begitu, Coach. Oke. Nah, kira-kira apa manfaatnya Pak Adi komunitas itu terhadap habit yang Pak Adi lakukan sekarang ini, yaitunya coach profesional? Ya, jadi sangat besar manfaatnya, Coach, karena saat ini di kurikulum Merdeka Belajar juga sudah dimasukkan tentang skill coaching. Jadi setidaknya guru sudah harus memahami bagaimana mengcoach atau coaching dengan siswanya, bagaimana bisa memfasilitasi siswanya dalam hal coaching itu, Coach. Oke, Pak Adi. Nah, Pak Adi, apa saja yang perlu dilakukan nantinya untuk mencapai tujuan membuat komunitas coaching itu? Ya, setidaknya saya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan saya atau selaku kepala sekolah, kemudian teman-teman guru untuk memudahkan dalam pembentukan komunitas ini, serta saya sudah membuat grup-grup WA untuk dengan komunitas-komunitas lain.
Oke. Oke, Pak Di, apa kekuatan yang Pak Di miliki untuk membuat komunitas coaching itu? Ya, jadi kekuatan yang saya miliki coach adalah hasil daripada Hmm. pelatihan coaching itu sendiri. Dan inilah Hmm. yang saya akan menjadikan sumber energi buat teman-teman di komunitas itu, coach. Oke, berarti kekuatan Pak Adi sekarang ini adalah Pak Adi sudah memiliki pengetahuan tentang coaching itu. Itulah yang menjadi kekuatan untuk Pak Adi membuat komunitas coaching. Seperti itu, Pak Adi? Siap, coach. Oke. Di samping kekuatan Pak Adi, menurut Pak Adi, apa kelemahan kira-kira yang masih Pak Adi miliki untuk membuat komunitas ini? Ya, jadi saya di kelemahan yang mungkin saya rasakan agak lemah buat saya adalah komunikasi, coach, dengan rekan-rekan guru, apalagi yang sudah senior di atas saya. Ini mungkin harus ada komunikasi yang lebih intens lagi, coach. Ya, oke Pak Di, di samping kelemahan adanya guru-guru senior yang barangkali mungkin perlu diberikan pemahaman barangkali ya. Nah, kira-kira Pak Di, apa tantangannya Pak Di kalau komunitas ini ada di sekolah Pak Di? Ya, tantangan ke depan ini, coach, pasti akan ada, di mana karena belum pahamnya teman-teman dalam hal tentang coaching itu, pasti setidaknya ada unsur penolakan dalam hal ini. Mungkin ada, ya, karena ketidaktahuan, bukan karena ingin, tapi mungkin karena ketidaktahuan dan mungkin merasa hal yang baru. Jadi itu ya tantangan buat saya, coach, apalagi bagi guru-guru yang sudah memasuki masa pensiun ini. Ya, gitu, coach. Nah, bagaimana Pak Di melihatnya situasi sekarang ini terhadap tantangan itu, Pak Di? Ya, jadi situasi saat ini karena kita sudah masuk dalam era kurikulum Merdeka Belajar, ini sudah menjadi peluang besar buat saya untuk bisa memberikan pengetahuan tentang coaching itu, coach, sehingga setidaknya saya harus komunikasikan dengan para pengawas di satuan pendidikan saya dan kepala sekolah tentunya, supaya bisa mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru lain. Jadi, coach. Oke Pak Di. Nah, tadi Pak Di sudah menyinggung tentang peluang ya. Kira-kira peluang yang lebih spesifik terhadap komunitas ini apa Pak Di? Ya, jadi tadi, coach, jadi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, pasti peluang itu akan ada karena semua materi di setiap penyampaiannya pasti ada yang namanya coaching. Jadi ini peluang besar buat kami di komunitas itu akan untuk belajar tentang itu lagi, coach. Oke Pak Di. Nah, jika komunitas ini ada nantinya, kira-kira apa dampak terhadap terutama kepada diri Pak Di sendiri? Ya, jadi dampaknya tentunya berdampak positif bagi rekan-rekan guru-guru yang mau belajar tentang coaching itu sendiri. Karena dengan belajar dengan coaching ini pasti mereka juga dapat pengetahuan baru bahwa ternyata coaching itu bisa beda dengan BK atau bimbingan konseling ataupun mentor-mentor yang lain. Gitu, coach. Oke Pak Di. Nah, bagaimana Pak Di mengembangkan strategi untuk mengembangkan komunitas ini, Pak Di? Ya, coach, bisa diulang, coach. Oke, Pak Di. Nah, strategi apa yang Pak Adi pakai untuk membuat komunitas ini? Ya, jadi tadi saya strategi saya supaya teman-teman guru bisa ikut. Ini tentunya saya harus melakukan strategi dengan pendekatan dengan pimpinan dan pengawas. Nah, ini kalau pendekatan ini yang saya pakai, pasti teman-teman yang lain bisa akan ikut karena pengawas sudah mau ikut bersama dan begitu juga dengan kepala sekolah. Itu strateginya, coach. Oke, bagaimana cara menjalankan strategi untuk mendekati kepala sekolah dan pengawas, Pak Adi? Ya, jadi setidaknya dengan kepala sekolah sudah pasti bisa dijalankan, coach, karena mungkin kepala sekolah sudah paham juga tentang coaching itu sendiri karena setidaknya pernah mengikuti pertemuan ketika saya jadi guru penggerak angkatan pertama. Kepala sekolah ikut serta dalam komunikasi praktisi dan sudah tahu tentang coaching. Begitu juga dengan pengawas, coach. Jadi ini akan lebih mudah lagi untuk dijalankan karena pengawas dengan kepala sekolah sudah paham tentang coaching itu sendiri, coach.
Oke, oke Pak Adi, bagaimana nanti Pak Adi caranya mengevaluasi komunitas ini Pak Adi? Ya, jadi evaluasinya standar saja coach, artinya ketika kita sudah membentuk komunikasi ini dan sudah menjalankan pelatihannya ataupun pengetahuan tentang coaching itu sendiri, tentunya pasti ada evaluasi-evaluasi bagaimana membuat catatan kecil apa yang sudah berhasil kami sampaikan, apa juga yang belum berhasil. Saya kira begitu coach. Oke, oke. Pak Adi, bisa enggak Pak Adi merayakan jika ini terlaksana nanti Pak Adi? Iya coach. Bisa enggak Pak Adi merayakan jika komunitas ini sudah terbentuk nantinya? Wah, ini harus coach. Ya, karena ini mungkin untuk wilayah Sulbar bagi teman-teman atau teman-teman di Poliwali Mandar ini hal yang baru bagi, walaupun teman-teman kami di komunitas guru penggerak angkatan pertama sudah mengetahui, tapi setidaknya saya yang sudah mengikuti guru coach profesional ini bisa lebih memberikan lagi energi baru, sehingga saya akan merayakan dengan suatu keberhasilan, ya bersyukur coach. Oke, bersyukur. Terima kasih Pak Adi. Tentu diiringi dengan makan-makan bersama seperti itu. Siap coach. Betul, betul. Oke, oke. Oke Pak Adi, mudah-mudahan komunitas yang akan Pak Adi buat ini bisa terlaksana dan segera mungkin terbentuk untuk memenuhi persyaratan seorang coach profesional. Siap. Nah, Pak Adi, apa kesimpulan yang bisa Pak Adi ambil di coaching kita yang sangat singkat ini? Ya, jadi setidaknya dalam hal sesi coaching ini coach, ketika kami melakukan komunitas event ini atau event komunitas nanti bisa berjalan dengan baik dengan betul memantapkan semua sarana dan prasarana dalam hal efektivitas komunikasi atau komunitas coaching ini. Saya kira itu sebagai kesimpulannya. Oke Pak Adi, kapan action plan ini Pak Adi? Kapan action plan yang akan dilakukan? Saya akan sudah membuat action plan coach. 5 hari ke depan ini saya sudah siap untuk menjalankan event komunitas. Oke, 5 hari ke depan ya, mudah-mudahan 5 hari ke depan komunitas ini sudah terbentuk seperti itu Pak Adi ya. Siap coach ya. Oke. Nah Pak Adi, kira-kira menurut Pak Adi ada enggak pertanyaan yang Pak Adi tunggu-tunggu yang belum sempat saya tanyakan? Ya, saya rasa sudah cukup coach karena saya sudah difasilitasi tentang langkah-langkah dan sumber daya saya, dan saya sudah diberikan arahan yang bagus oleh coach Saiful, dan saya ucapkan banyak terima kasih coach. Oke, terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.